Baik, selamat siang semuanya ya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Bulur SHMAKes. Kemarin saya mencoba untuk bernegosiasi dengan jajaran direksi Lavanya Amaya yang dalam hal ini karena sudah pilot memang harus dengan persetujuan kurator ya. Dalam artian seharusnya bahkan kurator yang buat kesepakatan. Jadi perdamaian di dalam kepilitan itu sebetulnya hanya bisa dilakukan kalau 100% sepakat atau setuju. Ya, jadi kalau dalam 100% sepakat atau setuju, sebenarnya ya kalau tidak ada yang komplain ya tentu tidak ada masalah kan begitu. Ya. Nah, jadi seperti kita tahu Lavanya Amaya saat ini sudah pilot. Saya sendiri lawyer ya dari para nasabah atau konsumen Lavanya Amaya, sekaligus korban juga karena saya juga memiliki unit di situ ya. Kemudian juga saya dari kurator Catur Bangun Mandiri Perkasa yang juga mengajukan tagihan kepada Lavanya Amaya. Ya. Jadi di sini saya mencoba untuk berpikir jernih dan mengajak teman-teman semua berpikir jernih. Ya. Karena begini, untuk pengusaha yang itikadnya jelek dan memang nggak ada niat sama sekali untuk bayar kepada kita, tentu kita harus realistis, kita harus fight, ya. Biarlah menang jadi arang kalah jadi abu, ya. Kita lapor polisi, ya kan, kita kawal, ya kan, ya walau lama di polisi, kemudian dari tingkat sidik, ya. Dari naik ke kejaksaan, ke PN, PT, MAPK, kan begitu. Tapi kalau pengusahanya sekarang kita lihat ada niat menyelesaikan, kita coba hitung-hitungan. Kita kalau lapor polisi, kita akan keluar biaya. Kemudian kalau toh ada instruksi dikembalikan kepada korban, tentu kalau ada istilah seperti itu, saya juga ajak berpikir dan coba ajak bicara pengusahanya. Dia juga jadi hilang nama baik kan kalau harus mendekam di dalam penjara, ya, kemudian dia dihukum. Siapa yang mau percaya lagi sama dia, kan begitu. Itu yang saya sampaikan juga sama pengusahanya. Nah, jadi cara terbaik dalam penyelesaian ini tinggal pilih, mau menang jadi arang kalah jadi abu, kita fight, atau pengusaha dengan satu itikat baik, selesaikanlah permasalahan para konsumen Lavanya Amaya, dalam hal ini apartemen. Artinya apa? Pengusaha tersebut memang sudah mengajukan lah ya yang pembangunan, nanti pembangunan selesainya kapan dan sebagainya. Tapi kan kalau konsumen misalnya tidak setuju kan tentu harus ada suatu jalan tengah. Nah, sehingga sempatlah mengerucut, misalnya kalau pengusaha itu punya aset, ya, aset tersebut bagi yang sudah lunas ini tentu wajar ya untuk di sini ada yang sudah lunas, ada yang belum lunas ya. Ya kita bisa kalkulasi lah kerugian-kerugian nasabah itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian dia punya aset, katakanlah punya tanah di A. Ya dia serahkanlah kepada kita. Nah, konsumen mengambil tanah itu. Ya. Itu menjadi solusi, win-win solution. Ya sudahlah, kita walaupun tidak berbentuk apartemen karena uang pun dia tidak punya, tapi dia mau kasih asetnya, ya kita ambil. Nah, kalau harga apartemennya 300 juta, harga asetnya 3M, kita bisa bikin solusi, ya sudahlah, digunakan untuk 10 orang, ya, sama-sama di situ. Misalnya kita bisa membentuk PT, ya, kemudian PT yang membeli, PT itu adalah milik para nasabah, sehingga bisa dihitung secara proporsional sahamnya sesuai dengan nilai tagihannya kepada Lavanya Amaya. Itu yang akhirnya kita coba diskusikan. Ya. Nah, kelihatannya kalau ini bisa disepakati, saya sarankan jalan inilah yang kita ambil untuk win-win solution, untuk perdamaian. Kenapa? Ya ini menurut saya yang terbaik. Taruhlah ke tanah tersebut kalau bisa fair memang ya, sama-sama harganya. Tapi kalau beda-beda sedikit, ya cobalah kita hitung juga. Kalau kita harus berperkara sampai 4 tahun juga, ya cost yang dikeluarkan kira-kira berapa. Tapi kalau ini kita dapat juga berapa ya. Itulah yang menurut saya kita coba hitung, kita coba banding-banding, dan kita coba berpikir juga. Ya, karena kalau tanah menurut saya harga naik. Tapi kalau kita dikasih mobil itu dalam 4 tahun akan turun. Kalau tanah dalam 4 tahun bisa naik kansnya, kan begitu.
Nah ini yang saya coba bicara dengan pengusahanya ya. Jadi janganlah Anda juga berbuat nakal seolah-olah nggak mau tanggung jawab. Kita kalau udah nggak ketemu ya, kalau kemudian misalnya ada suatu solusi atau jalan keluar, ya tolonglah ada suatu jalan keluar. Nah kelihatannya mudah-mudahan dari si pengusaha ini kita berharap ada respon ya, dia akan coba diskusikan mungkin dengan kuratornya dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kalau ini memang bisa disepakati dan bisa disetujui, kita mencoba cari cara untuk win-win solutionnya. Saya sudah somasi secara terbuka juga si pengusaha tersebut ya melalui YouTube ini, dan juga saya udah peringatkan juga pada saat pertemuan terakhir, karena saya memegang amanah daripada para klien saya yang cukup banyak. Jadi saya udah sampaikan sama dia, ya tolonglah jangan main-main, daripada menang jadi arang kalah jadi abu. Ya kita cari solusi. Ya kalau misalnya bayar pakai tanah, ya tanah itu berarti dan bisa menyelesaikan, ya kenapa tidak? Misalnya contoh seperti itu ya. Kalau misalnya uang tidak dimungkinkan, walaupun kita mengharapkan memang pengembalian uang, ya tapi kalau akhirnya apartemen kita juga nggak mau nunggu ya lama, kemudian kita bisa sepakati akhirnya dengan konversi aset, ya menurut saya ini memang ada cara jalan tengah bisa ditempuh, kenapa tidak? Nah untuk ini YouTube ini sebagai juga suatu laporan perkembangan dari yang saya tanganin ya, para nasabah dan klien khususnya yang sudah bicara dengan saya, dan saya mencoba mengajak juga lawyer dan nasabah-nasabah serta konsumen yang lain untuk coba juga untuk mencari cara win-win solution demi terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada. Ya demikian dari saya, salam sehat, sekian dan terima kasih.